Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Id rahimakumullah, mengawali khutbah Idul Fitri pada pagi hari ini, kami sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan pada kita kenikmatan yang tentunya bermuara pada semua makhluknya. Dialah yang telah memberikan pada kita percikan cinta serta kasih sayangnya, dan juga mencurahkan karunia-Nya pada kesempatan tahun ini untuk merayakan Idul Fitri. Kita sambut dengan takbir, tahlil, dan tahmid. Memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah ini semoga memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, marilah kesempatan yang baik ini kita sampaikan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita pada peradaban baru, yaitu peradaban yang berkarakter, bermoral, dan beretika. Hari ini memasuki 1 Syawal 1444 Hijriah merefleksikan. Yang pertama adalah bahwa baru saja bulan mulia telah meninggalkan kita, yaitu bulan Ramadan. Dan saat ini kita kembali kepada hari-hari biasa yang menuntut kepada kita untuk melawan hawa nafsu tanpa prioritas apa-apa. Maka selayaknya kita melepas Ramadan dengan iringan doa. Semoga kita masih dipertemukan kembali dengan bulan mulia pada tahun berikutnya. Refleksi yang kedua adalah peningkatan kualitas pribadi. Setelah Ramadan kita dididik dengan jadwal waktu yang disiplin, seharusnya ada hasil yang bisa kita rasakan, dan itu merupakan nilai tambah yang semestinya dapat kita nikmati dan kita manfaatkan. Apabila budaya baru ini dapat tersematkan dalam batin kita, tentunya kita dapat mendulang pahala dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran tahun ini semestinya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari berbagai masalah yang menimpa dunia kita, Indonesia yang tercinta ini, dalam tanda petik yang sedang mengalami sakit, dan kadangkala kita bersama dengan masyarakat yang lain kebingungan ketika banyaknya masalah yang bertubi-tubi di negara kita ini. Boleh jadi kita perlu merenung apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1500 tahun yang lalu. Beliau menyampaikan kepada kita, yang pertama, ma dhaharul fahisyah fi qaumin qattu yu'malu biha bihim alaniyati illa dhahara fihim ta'un al-auja'ul lati lam takun fi aslabihim. Bila kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan, Allah akan menimpakan penyakit yang sulit dicari obatnya. Yang kedua, wa ma mana'a qaumur rizqa illa minul qatra minas sama walau lal bahaimu lam yamtu. Yang kedua, apabila rezeki Allah tidak dialirkan secara adil, maka Allah akan menurunkan pergantian musim yang tidak menentu. Dan jika bukan karena adanya binatang,
Allah tentu sudah menghapus semua musim di muka bumi ini. Yang ketiga, wa ma ta'isa qaumun mikyalal mizan illa uqidu bisinina wa siddatil mu'nah wa jawri sultan. Apabila ada keserakahan dan kesewenangan, maka Allah akan menimpakan krisis kebutuhan pangan dan menimpakan pemimpin yang zalim. Yang keempat, wala hakama umara'u bi ghairi ma anzalallah illa sallallahu alaihim atuwahum fanstafada fa'adoma bihi aidihim. Apabila para pemimpin telah melecehkan nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia, maka Allah akan merampas kekayaan alamnya. Yang kelima, wa ma amilu illa kitaballahi wa sunnata illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Apabila para pemimpin menyia-nyiakan amanah dan menyia-nyiakan sunnatullah, maka Allah akan menimpakan permusuhan dan pertikaian di antara mereka. Boleh jadi apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW ini merupakan cerminan bagi kita, khususnya bagi negara dan bangsa Indonesia yang saat ini sedang sakit. Tetapi sebagai seorang muslim yang baik, kita tidak boleh putus asa. Bagaimana Allah sampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Allah akan menguji kepada kita pada rasa kecemasan, rasa takut akan kelaparan, minimnya harta benda, jiwa, dan juga pertanian. Maka dari itu, oleh karena Allah memberikan kepada kita ini fitrah untuk terus berjuang melawan hidup, maka harus kita tunjukkan kepada kita bahwa kondisi yang demikian tidak boleh segera berakhir, harus kita pertahankan. Sebagai orang yang beriman tidak boleh berputus asa. Perjalanan masih panjang, masih terjal dan berliku. Apa yang kita alami dan kita rasakan saat ini sebuah ujian. Dan sebagai sebuah ujian tentu menuntut kita untuk menatap dan menata untuk masa depan. Saat ini bukanlah saat untuk saling menyalahkan, tapi kita komitmen bersama untuk membangun dan memberdayakan serta memajukan negara dan bangsa. Maka pada momen Idul Fitri tahun ini sudah semestinya kembali kepada fitri yang sesungguhnya, yang dalam tafsir Al-Marawi, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi menafsirkan fitri di sini dengan arti tahayyuli qulubil haq wa dinu tauhid. Fitrah itu merupakan kesiapan mental kita. Apakah kita ini memilih kepada kebaikan dan juga sekaligus menerimanya sebagai sebuah konsekuensi dalam batin kita. Maka sedikit kita menggarisbawahi apa yang pernah disampaikan oleh Al-Ghazali dalam kitab Mukasyyafatul Qulub. Dalam kitab ini beliau memberikan tawaran kepada kita bagaimana menjadi orang-orang yang hati dengan penuh, hati yang fitri dan juga dengan fitrah. Yang pertama, orang-orang yang fitri adalah orang-orang yang yukhiful aba anil akharina yuhibbu it'amul aitam wa yuhibbul musa'ida fit tahfi min hiddatil fuqara. Orang yang hatinya bening adalah orang yang peduli kepada masyarakat-masyarakat. Di dalamnya adalah ada anak yatim dan juga fakir serta miskin. Orang-orang yang suka meringankan beban orang lain. Yang kedua, orang yang fitri adalah orang yang lan nafsila ala mildatil hayat illa indama la nara mildatil akharin. Orang yang hatinya bersih adalah orang yang ketika memandang kenikmatan pada orang lain bukan merupakan satu iri, hasud maupun dengki. Artinya bahwa kenikmatan itu hanya bisa diperoleh apabila kita tidak melihat kenikmatan orang lain. Dan yang ketiga, menurut beliau,
Orang yang fitri adalah orang yang kullu basyarum makhluqatillah. Faman alaina an nahritimahu wa naqdiruhu muhimmaka natil wadifah wa muhimmaka natil wa muhimmaka natil. Orang yang fitri adalah orang yang memiliki prinsip bahwa ketika kita melakukan keburukan ataupun orang lain melakukan keburukan, kita tidak boleh ikut larut untuk menghinanya dan merendahkannya ataupun mencacinya, tetapi mintakan kepada Allah agar berkenan memberikan jalan yang terbaik dan juga kemuliaan kepadanya. Yang keempat, orang yang fitri adalah orang yang inna taqlilu min sya'anil akharin la ya'jalu darajatana alal hadith an wasimatul aril akharin ayyaj'alna. Orang yang memiliki prinsip fitri adalah orang yang tidak merendahkan orang lain dan juga tidak melecehkan orang lain, serta tidak membicarakan aib orang lain, yang tentunya ini akan membentuk kepribadian akhlakul karimah kepada kita. Yang keenam, menurut Imam Al-Ghazali, ciri-ciri orang yang fitri adalah orang yang innahu fakir mislul insan illa innahu la yazalu haliqatuhu mimma ya'nillah. Sehina-hinanya manusia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang berarti siapapun yang ada di sekitar kita dan bahkan sehina apapun dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang harus kita apresiasi, kita hormati dan kita hargai. Inna Allaha la yanzuru ajsamikum wa suwarikum walakinnallaha amalikum wa qulubikum. Allah tidak akan pernah mencatat orang dari sisi apa yang nampak pada dirinya, tetapi Allah hanya melihat apa yang telah dilakukan dan apa yang ada di hatinya. Berikutnya, menurut Imam Al-Ghazali, anggota ayunika indama nudhilu manzila sahsin akhari wa nakhluqu famuka indama nakhluqu. Orang yang fitri adalah orang yang mampu memejamkan mata ketika masuk ke rumah orang lain dan menutup mulutnya ketika keluar. Artinya, dimanapun kita berada, terutama berkaitan dengan hak pribadi orang lain, kita tidak boleh mencampuri. Dan bahkan ketika kita di luar rumahnya, kita berusaha untuk menutup segala hal yang pernah kita lihat. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah istar bis-sa'adati indama yaqustahsil ladzi taqraha fi miskilatin wa tush'aru bil khizan al-falqu indama yastami ustahsil ladzi taqraha. Orang yang fitri adalah orang yang senang melihat kenikmatan yang diterimakan oleh orang lain, meskipun orang itu adalah orang yang membenci, dan sekaligus dia ikut bersedih ketika orang itu mendapatkan musibah ataupun bencana, meskipun orang itu adalah orang yang benci kepada kita. Hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka memasuki Idul Fitri tahun 1444 Hijriah ini, kita bisa memberikan solusi. Mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja. Manakala kita memegang teguh akan ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan solusi kepada kita dan jalan keluar yang terbaik untuk kita ikuti bersama. Maka dengan demikian, semoga nilai-nilai fitri ini dapat bersemayam dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, untuk kemudian kita menata untuk masa depan. Dan semua yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini, semoga Allah untuk berkenan menerimanya, dan semoga kita tetap tegak istiqomah pada kaidah-kaidah yang ada dalam syariat Islam. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita, sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan pada kita, terutama tugas kehambaan dan kekhalifahan itu,
dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hadirin sidang Id yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama mengakhiri khutbah pada pagi hari ini dengan niatan kita tuluskan dan ikhlaskan segala permohonan kita, seraya kita tundukkan kepala kita tengadahkan kepala kita dan tangan jari jemari ini ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita sandarkan hati dan jiwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa alih baina qulubil mu'minin. Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Kami berlindung kepadamu dengan segala kemuliaan-Nya, kehadirat-Mu semesta puja dan kehadirat-Mu semesta syukur. Denganmu kami beriman dan kepadamu kami sujud berserah diri. Hari ini kami yang berada di sini bersimpuh memohon kepadamu agar pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini mendapatkan anugerah di bawah naungan ridha-Mu. Ya Allah ya Alimul Hakim, bukakanlah pintu-pintu kemudahan dan kemurahan-Mu bagi kami seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan tahun ini, agar kami dapat dipertemukan kembali dengannya di kemudian hari, agar kami bisa membuktikan kemahakuasa-Mu dan kemahamulia-Mu, dan yang lebih penting dari itu, sikap, perilaku, dan perbuatan kami dapat dibimbing ke jalan yang istiqomah, jalan yang Engkau ridhoi, dan jalan yang penuh rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Raufur Rahim, batasilah jiwa kami dengan telaga kemuliaan-Mu, agar benih-benih kesabaran, kearifan, keikhlasan dan tanggung jawab senantiasa mengiringi kami dalam setiap ucapan, sikap dan tingkah laku kami. Hiasilah kami dengan kesucian-Mu, agar kami bebas dari kemalasan dan keputusasaan. Jangan Engkau lekatkan kesombongan dan keangkuhan pada diri kami. Ciptakanlah suasana tentram, aman dan damai bagi kami, agar terwujud kebersamaan dan persaudaraan, dan ada jalinan kasih sayang di antara kami ya Allah. Dan jadikanlah bangsa dan negara kami negara yang adil dan makmur, bebas dari kejahatan dan permusuhan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Azizul Ghafur, kami sadar ya Allah bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu yang lemah, yang bergelimang dosa dan khilaf. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami dengan sepenuh ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah sisa usia kami dengan keindahan akhlak yang mulia hingga kematian menjemput kami. Ya Allah, berkahi, kasihi, dan sayangi kami selama menempuh kehidupan hari ini, esok, dan selamanya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.